Tuhan adalah penjagaku. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 4 dan 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, John Bunyan dalam bukunya yang sangat terkenal, Perjalanan Musafir, menguraikan tentang perjalanan hidup manusia yang singkat namun penuh warna. Kita tahu bahwa nantinya kita akan kembali kepada Tuhan, namun kita masih harus menghadapi segala persoalan di dunia ini, termasuk masa depan yang masih berupa misteri. Apapun bisa terjadi dalam hidup ini, segala sesuatu yang berjalan baik tiba-tiba tersendat, atau yang sehat ternyata terpapar penyakit. Mari kita merenungkan Mazmur 121 untuk belajar bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Banyak yang menyebut perikop ini sebagai Mazmur Musafir. Para penafsir berpendapat bahwa Daud menulisnya ketika ia sedang pergi ke negeri lain dan mengubah Mazmur ini bagi kereta, kuda, yakni sebagai iring-iringan yang melindungi dan teman seperjalanan yang baik. Saat melantunkan Mazmur ini, maka kita dibimbing untuk menenangkan diri dan keyakinan kita kepada Allah, bahwa hanya di dalam Tuhan saja perlindungannya sempurna dan kita mendapatkan kepuasan yang utuh di dalam Dia. Mari kita renungkan bersama Mazmur ini. 1. Tuhan satu-satunya penjagaku. Kalimat pembuka dalam Mazmur ini dapat dibaca demikian: apakah aku akan melayangkan mataku ke bukit-bukit? Pemazmur ingin menyatakan bahwa kuasa bumi, kekuatan bukit-bukit, raja-raja, dan orang-orang besar tidak dapat memberi pertolongan. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbananlah tipu daya. Yeremia 3 ayat 23. Keyakinan pemazmur hanyalah di dalam Allah saja. Pemazmur melihat jauh ke perbukitan, ke tempat bait suci dibangun, Gunung Moria atau Bukit Sion yang suci, yaitu ke arah tempat yang maha kudus. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ia yang menjadikan langit dan bumi, berarti ia mampu melakukan apapun karena telah menciptakan dunia dari ketiadaan. Ia melakukannya sendiri dengan mengucapkan satu perkataan saja dan semuanya jadi. Karena itu, sebesar apapun persoalan manusia, Dia memiliki kuasa yang cukup untuk menolong dan melepaskan. Pemazmur memiliki keyakinan yang kuat akan penjagaan Tuhan yang sempurna. Karena keyakinan inilah ia berbicara kepada umat tentang Tuhan penjaga Israel. 2. Penjaga Israel adalah penjagamu. Penjaga Israel ayat 4 adalah penjagamu ayat 5, yaitu gembala kawanan domba yang selalu menjaga agar tidak seekor domba pun binasa. Dia penjaga yang waspada dan tidak pernah tertidur. Dia tidak sekalipun dan tidak akan pernah tertidur, sebab dia tidak pernah menjadi letih. Dia adalah naungan umatnya, digambarkan sama seperti bayang-bayang yang selalu ada dekat mereka, bahkan dekat dengan tubuh dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan naungan dari panas terik bagaikan naungan batu yang besar di tanah tandus. Yesaya 32 ayat 2. Di bawah naungan inilah seorang bisa duduk dengan nyaman dan aman. Tuhan adalah penjaga dan naungan di sebelah tangan kanan umatnya, sehingga ia tidak pernah terlampau sulit ditemukan. Tangan kananlah tangan untuk bekerja. Umatnya cukup berpaling ke kanan dan Allah siap menolong dan memberi keberhasilan. Selanjutnya, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Berarti ia tidak membiarkan umatnya dicobai melampaui kekuatan mereka. Ia akan menjaga mereka supaya tidak takut, tidak terpeleset dan jatuh. Dia menjaga siang dan malam, seperti ia menjaga umatnya di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. 3. Tuhan menjaga nyawamu. Kehidupan rohanilah yang terutama hendak dilindungi Tuhan. Ia akan menjaga nyawamu atau jiwamu. Ia menjaganya supaya tidak dikotori dosa dan terganggu kemalangan. Ia menjaga supaya tidak binasa selama-lamanya.
Pada bagian akhir pemazmur menyatakan, Ia menjaga keluar masukmu, berarti berada dalam perlindungan Allah. Sebagaimana bangsa Israel ketika berada di padang belantara, harus terus-menerus berpindah tempat. Dan di mana saja umatnya berada, Tuhan terus-menerus membuatnya sejahtera dalam semua urusan. Sebagaimana tugas gembala Israel memperhatikan dombanya keluar masuk kandang, demikian pun Ia mempedulikan nyawa umatnya pada waktu masuk ke tanah perjanjian untuk diberkati dan keluar untuk menjadi berkat. Ia menjagai mereka dalam rangkaian hidup diberkati dan menjadi berkat sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini merupakan perlindungan seumur hidup yang tidak pernah berhenti. Tuhan senantiasa melindungi jemaatnya dan orang-orang yang dikasihinya, bahkan sampai kepada akhir zaman. Sahabat Iktus, kita percaya bahwa Allah yang telah menyertai bangsa Israel di padang gurun adalah Tuhan yang maha hadir di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Ia selalu menyertai kita melewati sakit, problem rumah tangga, persoalan ekonomi, pekerjaan, studi, dan sebagainya. Ketika kita mencari pertolongan dengan kekuatan sendiri, bantuan orang lain, bahkan sesuatu apapun di luar Tuhan, dengan harapan menemukan solusi, ternyata semua mengalami jalan buntu. Hanya dengan berpaling kepada Yesus, maka Ia memberikan pertolongan. Saya pernah bertanya di dalam hati, mengapa orang Kristen masih mengalami krisis, musibah, penyakit? Alkitab tidak mengatakan bahwa saya sebagai orang percaya tidak akan mengalami kesusahan. Karena saya beriman, maka saya bebas dari kesusahan. Bukan itu. Tetapi semua kesusahan yang menimpa saya berada di dalam kendali Tuhan. Sebagai penjaga, Ia bukan suruhan yang akan menjaga saya sesuai dengan keinginan saya. Yesus adalah Tuhan yang berdaulat, yang akan menjaga saya berdasarkan hikmat dan rencananya yang seringkali tidak terselami oleh akal pikiran saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, adakah tempat untuk saya mencari pertolongan selain kepada Yesus? Percayakah saya bahwa perlindungan Tuhan Yesus selalu ada di setiap waktu? Apakah saya mempercayai Yesus adalah Tuhan untuk keselamatan nyawa saya, baik semasa di dunia dan dalam kekekalan? Tuhan Yesus, saya mengalami berbagai keadaan buruk dan kegagalan demi kegagalan dalam hidup saya. Kemana saya mencari pertolongan? Saya tidak mendapat solusi di tempat lain, tapi hanya kepadamu Yesus saya memperoleh jawaban. Engkau tidak pernah terlelap. Selama 24 jam dalam satu hari, pertolonganmu tidak pernah terlambat. Saya percaya Engkaulah penjaga saya yang menjaga keluar masuk saya. Saya masuk untuk diberkati oleh Tuhan dan keluar untuk menjadi berkat. Sampai akhir zaman, Roh Kudus menyertai saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhanlah penjagaku, kepada siapa aku harus takut? Kristuslah